Halo Sobat Finansial, selamat datang di channel kami Bankir Muda, tempat kamu bisa mendapatkan informasi terkini tentang ekonomi Indonesia dengan cara yang mudah dipahami. Di episode kali ini, kita akan bahas tentang penjualan barang elektronik yang tengah mengalami penurunan di Indonesia. Apa yang sedang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian kita? Yuk, simak selengkapnya. Seperti yang kita tahu, sektor penjualan eceran memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia, penjualan eceran di Indonesia terkontraksi baik secara bulanan maupun tahunan. Per September 2024, indeks penjualan real atau IPR tercatat 210,6. Angka ini tumbuh 4,8% secara tahunan, tapi lebih rendah dibandingkan bulan Agustus yang tercatat 5,8% YoY. Bahkan perakiraan untuk Oktober 2024 menunjukkan penurunan lebih lanjut, hanya 1% YoY. Secara bulanan, IPR Indonesia pada September 2024 juga mengalami kontraksi 2,5%. Dibandingkan bulan Agustus yang sebelumnya tercatat tumbuh 1,7%. Bahkan perakiraan untuk Oktober 2024 memperlihatkan IPR kembali berada di zona kontraksi dengan penurunan 0,5% MOM. Penyebab utama dari penurunan ini terutama datang dari kelompok peralatan informasi dan komunikasi. Penjualan produk elektronik seperti ponsel, komputer, hingga televisi, terlihat mengalami penurunan signifikan. Kelompok peralatan informasi dan komunikasi atau TIK yang mencakup berbagai barang elektronik mengalami kontraksi yang cukup dalam. Secara bulanan, penurunan mencapai minus 12,9% dan secara tahunan bahkan lebih parah lagi, yakni minus 29,4%. Ini artinya masyarakat cenderung tidak tertarik untuk membeli barang-barang elektronik baru dalam beberapa bulan terakhir. Selain karena harga yang relatif tinggi, banyak orang lebih fokus memenuhi kebutuhan primer mereka seperti makanan dan minuman. Kenapa bisa begini? Salah satu alasan utama adalah karena barang elektronik itu tidak mudah rusak dan tidak perlu sering diganti. Jadi, ketika barang yang ada masih berfungsi dengan baik, orang cenderung menunda untuk membeli barang baru, kecuali ada promo besar atau kalau ada uang lebih. Jadi, untuk industri elektronik, ini menjadi tantangan besar untuk bisa kembali bangkit, terutama dengan tren belanja masyarakat yang lebih mengutamakan kebutuhan dasar. Meski begitu, secara keseluruhan, data penjualan eceran di kuartal 3 2024 masih cukup baik dibandingkan kuartal 2 2024. Pertumbuhannya mencapai 5% tahun ke tahun, terutama didorong oleh subkelompok sandang dan makanan minuman. Tapi, ada juga penurunan yang signifikan pada beberapa kategori, termasuk peralatan TK. Apakah ini berpengaruh pada konsumsi rumah tangga kita? Tentu saja, perekonomian Indonesia memang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 53% dari total ekonomi. Namun, meskipun ada peningkatan pada konsumsi makanan dan sandang, secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami pelambatan dari 5,05% di kuartal 2 menjadi 4,95% di kuartal 3. Jadi, meskipun sektor penjualan eceran di Indonesia menunjukkan penurunan, hal ini adalah cerminan dari perubahan pola belanja masyarakat yang lebih fokus pada kebutuhan pokok. Untuk sektor elektronik, tantangannya cukup besar, terutama dalam menghadapi tren konsumsi yang lebih selektif. Apakah kamu merasa dampak dari penurunan penjualan eceran ini? Atau justru kamu melihat peluang di sektor lain? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, stay tune, dan selalu update dengan informasi ekonomi terbaru di channel ini. Bye-bye.